生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 466 Kehangatan, Long Haon melanjutkan, setelah membunuh Dewa Iblis-Iblis Ular Andromalius, kami menghadapi pilar Dewa Iblisnya, mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Ketangguhannya benar-benar di luar imajinasi kami. Sheng Yu tersenyum, itu sudah pasti. Anda tidak perlu merasa putus asa tentang hal itu. Di masa lalu, banyak SWAT perburuan iblis kelas berjudul berusaha menghancurkan pilar Dewa Iblis tanpa hasil. Sudah 6.000 tahun, dan masalah 72 Dewa Iblis membuat kita paling tidak berdaya. Ini adalah kekuatan inti dari iblis. Selama pilar yang mengganggu ini ada, iblis tidak akan pernah benar-benar mati. Anda tidak harus begitu sedih. Di masa depan, ketika Anda cukup kuat, kami akan memikirkan beberapa cara. Sayangnya, satu-satunya orang dengan kemungkinan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, Scion of Samsara meninggal terlalu muda saat itu. Kalau tidak, mungkin dia bisa menyebabkan keajaiban. Long Haon memberikan respon serius, tapi kami berhasil. Berhasil tentang apa? Apa? Berhasil katamu? Sheng Yu melompat kaget. Dengan tubuhnya yang kurus, lompatan ini tampak seperti seekor kera. Long Haon melanjutkan, kami berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Di dunia ini, tidak akan pernah muncul Dewa Iblis Ular Iblis lainnya. Dan bahkan sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa silsilah ular iblis akan mampu bertahan. Sheng Yu membuka matanya lebar-lebar, tetap diam selama lebih dari 10 detik dalam posturnya. Apakah kamu mengatakan ini dengan sungguh-sungguh? Anda benar-benar menghancurkan pilar Dewa Iblis? Tidak, itu tidak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Anda sangat berbakat, terutama berbakat, dengan kultivasi Anda saat ini, bagaimana mungkin Anda bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sama sekali tidak mungkin. Melihat penampilan abnormal Sheng Yu, Long Haon menunjukkan wajah sedih, tapi kakek buyut, kami baru saja melakukannya. Dan inilah alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis menangkapku sebagai alasan perang suci ini. Napas tidak teratur Sheng Yu berlangsung selama beberapa menit sebelum menjadi tenang. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkan Anda untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Long Haon mengangguk, bisa dikatakan begitu. Tapi itu bukan aku, itu teman binatang ajaibku, Hao Yue. Saya percaya rekan-rekan saya seharusnya menyadari bahwa Hao Yue adalah binatang ajaib yang tidak normal. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan dari ras apa dia berasal. Tapi dia memiliki kemampuan luar biasa, yang sepertinya tidak terlalu berguna untuk melawan kita manusia. Tapi itu sangat merusak terhadap iblis, terutama pilar Dewa Iblis. Hao Yue menghabiskan kekuatan hidupnya sebagai biaya untuk membantu kami menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Jika saya tidak salah menebak, justru karena Kaisar Dewa Setan menebak ancaman yang diwakili Hao Yue terhadap ras iblis, sehingga dia menuntut saya dari aliansi. Hao Yue dan aku terikat oleh darah. Selama aku mati, Hao Yue tidak akan bertahan hidup sendirian. Dalam pasukan perburuan iblis ke-64, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada yang memperhatikan detail ini. Hanya saja, semua orang merasa sangat bingung, dan menyetujui penjelasannya setelah menyadari hal ini. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat serius. Tanpa ragu, mendapatkan kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah aset yang luar biasa bagi aliansi kuil. Tapi sekarang Demonkin memulai perang suci habis-habisan. Akankah Temple Alliance bahkan memiliki kekuatan untuk menolaknya? Tidak ada yang tahu. Perang hanyalah sebuah premis, kedua belah pihak masih dalam tahap mempersiapkan kekuatan mereka.
Selama 6.000 tahun terakhir, meskipun umat manusia terus memulihkan diri, mereka pada akhirnya hanya menempati sebagian dari benua. Kekuatan Demonkin juga terus meningkat, dan mereka tidak memiliki masalah kesuburan. Sementara manusia mengumpulkan kekuatan, bagaimana iblis tidak melakukan hal yang sama? Secara khusus, iblis dengan peringkat lebih tinggi jauh lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Saat ini, emosi Long Haon dan Hao Yue diaduk-aduk seperti yang bisa dibayangkan. Sheng Yu pergi dalam keadaan refleksi yang dalam. Dari sudut pandang aliansi, menyerahkan Long Haon tidak diragukan lagi akan memberi mereka kesempatan untuk terus memulihkan diri. Tapi setelah itu, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sulit untuk dikatakan. Dan untuk melindungi Long Haon, aliansi harus menimbulkan kemarahan iblis. Lagi pula, demi kemakmuran ras mereka, penguasa iblis manapun dalam keadaan ini tidak akan menyia-nyiakan biaya untuk membunuh Long Haon dan Hao Yue. Lama kemudian, Sheng Yu memiliki nada yang sulit. Wah, kamu tidak boleh membiarkan ini keluar. Ini sangat mungkin membuat situasi tidak menguntungkan bagi Anda. Dipahami? Long Haon mempertahankan senyum tenang. Kakek buyut, tidak ada yang tidak adil. Saya tidak bisa melawan hati nurani saya. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya cara untuk menyerahkan Hao Yue, dia saudara saya yang baik. Yang bisa saya lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya dan menyerahkannya kepada aliansi untuk memutuskan. Tidak peduli apa keputusan yang mereka ambil, saya tidak punya keluhan. Kakek buyut, tolong pinjamkan aku kamar. Sebelum aliansi mengambil keputusan, saya akan tinggal di kuil assassin. Sheng Yu memejamkan matanya, berperang melawan dirinya sendiri jauh di lubuk hatinya. Memiliki ketahanan yang baik terhadap keserakahan, apa yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menghadapi hal-hal yang melampaui jangkauannya. Tanpa ragu, Long Haon membawa situasi seperti itu ke hadapannya. Dia tidak dapat mengantisipasi bagaimana pelaporan ini akan menghasilkan keputusan aliansi. Ketika itu menyangkut kehidupan jutaan penduduk aliansi, tidak ada yang bisa memprediksi apa keputusan akhirnya. Kakek buyut, suara cair tiba-tiba terdengar, mengambil bentuk teriakan seperti mimpi. Long Haon memiliki dingin, melihat melampaui keyakinan arah cair ini. Penampilan cair sama tak bernyawa, mengambil langkah demi langkah menuju Sheng Yu. Membuka matanya, Sheng Yu mengarahkan pandangan heran pada Cair. Itu adalah cicit perempuannya, yang secara alami paling dia kenal. Panggilan Cair tampak aneh, sangat berbeda dari sebelumnya. Aku baru ingat. Anda adalah kakek buyut saya. Kakek buyut, ayah, ibu. Bagaimana dengan ayah dan ibuku? Kenapa mereka tidak datang untuk menyelamatkanku? Mengapa? Cair, ada apa denganmu? Sheng Yu tampak terkejut, melihat Cair dalam keadaan seperti itu. Long Haon buru-buru melangkah maju, bergabung dengan sisi Cair. Cair, apakah kamu baru ingat? Ingat segalanya. Kenapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Kenapa? Tidak membayar Long Haon sedikit pun perhatian, dia hanya mengulangi kata-kata ini. Dia terus memiliki tampilan tak bernyawa, tetapi air mata terus mengalir di luar kendali di wajahnya. Pemandangan ini benar-benar menyakitkan untuk dilihat. Long Haon benar-benar lupa tentang masalahnya sendiri, menatapnya, memeluknya dengan tergesa-gesa. Tapi Cair saat ini sangat diaduk. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kedinginan, menatap tajam ke arah Sheng Yu, dengan linglung total. Mengapa? Mengapa Anda melemparkan saya ke sana? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu semua tahu, suara yang hampir histeris keluar dari mulutnya, membuat semua orang sangat tegang. Peu. Long Haon lembut memukul vital, menyebabkan Cair pingsan di tempat, wajahnya masih mengalir dengan air mata. Hanya apa yang terjadi? Sheng Yu bingung dengan pertanyaan terakhir cicitnya. Long Haon memegang Cair di tangannya, menyeka air mata di wajahnya dengan hati-hati. Itu salahku, aku tidak berhasil melindungi Cair. Dia mengatakan kepada Sheng Yu bagaimana dia kehilangan ingatannya. Tentu saja, dia tidak menyebutkan semua yang berhubungan dengan menara keabadian,
hanya menyebutkan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membawa Chair keluar dari pengepungan, tidak punya pilihan lain selain ikut campur dalam kebangkitannya. Mendengar penjelasan Long Haon, Cheng Yu terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa ini sama sekali tidak bisa disalahkan pada Long Haon. Siapa yang bisa memprediksi kebangkitan mendadak Chair? Long Haon sudah melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak memberitahu detailnya, orang dapat membayangkan bahwa ketika dikelilingi oleh begitu banyak pasukan penghilang pemburu iblis, berhasil menerobos sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Pergi. Pertama pulang ke rumah untuk saat ini. Rumah yang disebutkan Sheng Yu berada di dalam istana kantor Exorcist Mountain Pass. Rumah Sheng Yu terletak di sana bukannya di kuil assassin. Sebagai kepala militer Exorcist Mountain Pass, rumahnya berada di halaman belakang istana kantor. Sheng Yu tidak hanya membatasi kebebasan kelompok Long Haon, hanya membiarkan mereka tinggal di sini. Kemudian dia memberitahu Long Haon bahwa masalah ini akan dilaporkan ke atasan, jadi untuk saat ini dia harus menunggu informasi dari aliansi kuil. Pada saat Sheng Yu mengatakan itu kepada Long Haon, dia sudah memikirkan masalah itu dengan saksama. Ini adalah Exorcist Mountain Pass, dan wilayahnya. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya, tidak bisakah dia membiarkan anak ini pergi? Setiap orang memiliki alasan pribadi mereka sendiri ketika mereka bertindak, dan dia tidak terkecuali. Pada saat dia melihat Chair setelah kehilangan ingatannya, kerangka pikir Sheng Yu berubah total. Untuk pertama kalinya, dia menyadari kesalahannya sendiri. Demi aliansi dan kuil assassin, Chair mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, sejauh ingatan ini akan menjadi yang pertama kembali. Rasa sakit tergores di tulangnya. Jika dia tidak membiarkannya mengambil warisan belati samsara, apakah Chair harus mengalami rasa sakit seperti itu? Dan kali ini, akankah Long Haon dikorbankan untuk aliansi? Sheng Yu tidak bisa melakukan itu. Dia sudah membuat tekad menyeluruh bahwa tidak peduli apa, dia akan melindungi Long Haon dan Chair. Seluruh pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 tinggal di sana begitu saja. Meskipun bayangan besar perang suci menyelimuti Exorcist Mountain Pass, rumah Chair sangat damai. Hari itu setelah pelarian emosional Chair yang tiba-tiba, dia akhirnya disingkirkan oleh Long Haon. Setelah bangun, suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang secara bertahap memastikan bahwa beberapa ingatan Chair telah kembali, tetapi ini hanya beberapa ingatan, ketika dia berusia 3 atau 4 tahun. Terbukti dari jalur Exorcist Mountain, dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya Sheng Yu, yang akhirnya membangkitkan beberapa kenangan dalam dirinya. Meskipun ini hanya sebagian kecil, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik. Chapter 467 Kehangatan 2. Sayangnya, segera setelah melihat putri mereka, Sheng Lingxin dan istrinya harus kembali ke Exorcist Mountain Pass. Dengan dimulainya perang suci, meskipun mereka merasa sangat kasihan pada putri mereka, tanggung jawab berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Haon, apakah kamu di sana? Chair berdiri di depan kamar tetangga, dengan lembut mengetuk pintu. Saat ini, ingatannya baru saja kembali, emosinya memang sangat terpengaruh. Tetapi selama beberapa hari terakhir, di bawah jaminan Long Haon dan yang lainnya, dan dengan perawatan yang ditunjukkan oleh orang tua dan kakek buyutnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, ingatannya belum kembali sepenuhnya, dan apa yang telah berlalu tidak dapat diubah, dan dia mengatasinya sedikit demi sedikit. Selama 2 hari terakhir, kondisi mentalnya hampir pulih sepenuhnya. Di dalam ruangan, suara familiar Long Haon tidak merespons. Beberapa saat setelah dia mengetuk, dia masuk untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang benar-benar hadir, merasa cukup aneh. Biasanya, Long Haon akan berkultivasi di kamarnya. Setelah dia tenang, dia banyak berpikir tentang hal-hal baru-baru ini. Meskipun Long Haon sementara tinggal di sini, baik itu dia atau anggota tim lainnya, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Sejak kehilangan ingatannya, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Long Haon, yang bisa dikatakan telah merawatnya dengan cermat.
Meskipun dia masih tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah seorang gadis, dan memiliki emosinya sendiri. Seiring waktu berlalu, bahkan dalam keadaan amnesia, dia secara bertahap datang untuk menerima Long Haon. Setidaknya sekarang dia tidak akan tersipu begitu jelas ketika Long Haon mengambil tangannya dan berjuang melawannya. Selama ini, dialah yang berkorban untuknya. Sekarang setelah peristiwa besar seperti itu terjadi, dia harus menjadi orang yang menghiburnya. Sekarang dia telah menyadari hal ini, Chair mengambil inisiatif untuk mencari Long Haon di kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak hadir. Mungkinkah aliansi kuil telah memberikan keputusan mereka tentang masalah itu? Memikirkan ini, Chair merasa sangat tegang, diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, merasa bahwa napasnya tidak stabil. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku apa-apa? Tidak, dia tidak akan pergi seperti itu. Sederhananya, dia dibutakan oleh kekhawatiran. Chair bahkan tidak menyadarinya, tapi tanpa sadar, Long Haon sudah memegang posisi penting untuk amnesianya. Chair, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, pertanyaan ini diajukan kepadanya. Memutar kepalanya, Chair melihat Chen Ying-er keluar dari kamar terdekat, penasaran tentang dia. Seolah-olah dia menemukan penyelamatnya, Chair bergabung dengan pihak Chen Ying-er. Ying-er, apakah kamu tahu tentang Haon? Apakah Anda melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Chen Ying-er menjawab, masih bingung, tentu saja dia tidak ada di kamarnya sekarang. Dia sedang menyiapkan makanan untukmu. Tidakkah kamu tahu bahwa sejak kita kembali, semua yang kamu makan disiapkan secara pribadi oleh tangan bos? Seluruh tubuhnya menggigil dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan, dia baru menyadari bahwa semua pori-pori tubuhnya terasa rileks. Semua kekhawatirannya sebelumnya menghilang, digantikan dengan perhatian dan kehangatan. Tapi matanya tiba-tiba menjadi merah. Jadi dia benar-benar menyiapkan makananku? Pada saat dia bisa ditinggalkan oleh aliansi kapan saja, memikirkannya, aku yang harus menyiapkan makanannya, bukan sebaliknya. Melihat ekspresinya, Chen Ying-er yang mendapat konfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tidak menyembunyikan kecemburuannya, Chair, kamu gadis yang sangat beruntung. Tahukah kamu? Sehari setelah Anda mendapatkan kembali beberapa ingatan Anda, bos mengatakan bahwa pikiran Anda tidak stabil, dan bahwa dia harus membuatkan makanan enak untuk Anda makan, sehingga Anda bisa merasa lebih baik. Lalu dia berkata. Pada titik ini, Chen Ying-er tiba-tiba berhenti. Chair yang lamban tampak tiba-tiba menjadi berkilau, apalagi yang dia katakan? Mata Chen Ying-er sedikit memerah, dia berkata bahwa di masa depan, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Dia ingin menghargai waktunya bersamamu, karena hanya itu yang bisa dia lakukan untukmu. Dengan sekejap, Chair tiba-tiba menghilang dari pandangan Chen Ying-er. Melihat sisa-sisa bayangan dari tempat dia menghilang, Chen Ying-er menghela nafas, berbicara dengan keras, Chair, kamu benar-benar menikmati keberuntungan. Jika suatu hari, orang itu memperlakukanku seperti bos memperlakukanmu, aku bahkan akan menerima kematian. Ada beberapa dapur di istana kantor Exorcist Mountain Pass. Dalam satu kecil, Long Haon sedang bekerja. Dapur ini kecil, dan di bawah permintaan Long Haon, itu disediakan untuk digunakan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, dia sedang menambahkan kayu bakar ke kompor sambil memperhatikan keadaan kuali. Bau manis yang kuat sudah memenuhi udara, disertai dengan bau yang nyata. Di dalam pot ada 3 naga terbang, yang tentu saja bukan naga asli, tetapi jenis burung yang sangat bergizi bahkan tidak dikategorikan sebagai binatang ajaib. Hari baru saja dimulai, saat Long Haon berlari untuk menangani ketiga naga terbang, menyiapkannya sebagai sup. Sesekali menambahkan panas, dan mengendus aroma sup, dia mengurus makanan lainnya setelah memastikan tidak ada masalah. Sebagai anak miskin yang bertanggung jawab atas keluarga, Long Haon mulai belajar memasak bersama ibunya pada usia 6 tahun. Meskipun bakatnya di bidang itu tidak terlalu terpuji, setidaknya rasanya tidak terlalu kurang. Dia juga yang merebus sup yang terbuat dari tumbuhan liar untuk ibunya saat itu. Kondisi kehidupannya saat ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu.
Long Haon ingin melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan sebelum aliansi mencapai keputusannya. Saat ini, bertentangan dengan harapan, pikirannya tidak terlalu berorientasi pada orang tuanya. Itu karena dia tidak ingin merepotkan mereka dengan urusannya sendiri. Karena tidak bertemu mereka selama bertahun-tahun, dia hanya bisa berdoa untuk mereka dalam keheningan. Untuk saat ini, kultivasi secara alami bukanlah yang paling dia dambakan. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Iblis, lalu apa gunanya berkultivasi lagi? Dia tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Jadi yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk Chaeyer. Seiring bertambahnya usia, Long Haon mengerti bahwa dia akan segera berusia 18 tahun. Apa yang dia rasakan untuk Chaeyer tidak hanya sedikit menyukai, tapi cinta yang hanya ada di antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Itu karena, setiap kali dia memikirkan Chaeyer, tidak peduli apa yang dia inginkan, memberikan itu akan menjadi kebahagiaan terbesarnya. Kehilangan ingatan Chaeyer adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami. Masa depan tidak pasti, dan dia tidak ingin memikirkannya, hanya berharap bisa tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Setiap hari, bisa melihatnya dan melakukan sesuatu untuknya sudah cukup. Chaeyer diam-diam berdiri di belakang pintu dapur. Mendekati diam-diam, dia melihat Long Haon yang sibuk. Mengenakan celemek putih bersih, dia sedang bekerja di dapur. Saat ini, dia tampak seperti seorang juru masak muda, tanpa keagungan sebagai kapten pasukan pemburu iblis. Tanpa disadari, pandangan Chaeyer menjadi kabur. Merasa seolah-olah hatinya ditusuk dengan kejam, dia merasakan tenggorokannya tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ia sedang menyiapkan makanan, wajah Long Haon bergerak tiba-tiba, dan tangan kanannya terangkat, melepaskan kilatan cahaya keemasan yang membuka pintu, berhadapan dengan Chaeyer yang matanya kabur karena air mata. Chaeyer. Long Haon terkejut melihatnya di sini. Haon. Chaeyer tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, menangis keras di dadanya. Tidak dapat membuat kepala atau ekor karena alasan mengapa dia menangis, namun Long Haon menjatuhkan sayuran dan tetesan embun di tangannya. Pakaiannya kotor, dan dia hanya bisa mendorongnya dengan lemah hati dengan tangannya. Bodoh, ada apa denganmu? Long Haon bertanya dengan suara yang lembut. Mendengar dia memanggilnya bodoh, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan kehangatan. Di masa lalu, Chaeyer suka memanggilnya seperti itu. Dia adalah idiot pribadinya. Chaeyer tidak menjawab itu. Sejak dia melompat ke arahnya menangis, Long Haon hanya bisa tak berdaya meletakkan pisau sayur ke bawah, kedua tangannya diletakkan di belakangnya, untuk membawanya dalam pelukannya. Tubuh Chaeyer sama lembutnya seperti sebelumnya. Hanya saja seiring bertambahnya usia, tubuhnya menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Merangkul seorang gadis yang lembut, Long Haon hanya bisa merasakan kedamaian. Tapi perasaan ini tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Chaeyer saat ini tidak sepenuhnya sembuh. Saat ini, dia hanya tergerak secara emosional, dan tidak dalam cinta yang mendalam seperti di masa lalu. Tapi ini masih bagus, bukan? Haon, di dunia ini, tidak ada yang sebaik kamu padaku. Chaeyer mengangkat kepalanya, mengatakan Long Haon kata-kata ini. Long Haon terkekeh mendengar kata-kata ini, itu sudah pasti. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku akan baik? Selama Anda bisa menjadi lebih baik, saya sangat puas dengan itu. Jangan memaksakan diri untuk mengingat hal-hal di masa lalu. Jujur saja, aku sangat ketakutan saat itu. Sekarang, sebenarnya aku tidak begitu ingin melihatmu memulihkan ingatanmu. Itu karena jika mereka pulih, Anda pasti akan diingatkan tentang waktu yang menyakitkan itu. Chaeyer dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak, aku pasti akan mengingat semuanya. Itu karena kamu ada dalam ingatanku. Saya benar-benar ingin mengingat tentang emosi yang saya miliki di masa lalu di sisi Anda. Mungkin justru karena gambaran menyakitkan inilah saya ingin memahami perasaan yang Anda miliki terhadap saya. Chapter 468 Kehangatan 3.
Yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 sangat cepat merasakan perubahan baru-baru ini di Chaeir. Dia menjadi terikat pada Long Haon, dan kecuali waktu tidur mereka berdua sepertinya terjebak bersama sepanjang hari. Long Haon membuat makanannya, dan dia menemaninya untuk mencuci piring sesudahnya. Tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan suara keras yang datang dari perang di luar sepertinya tersaring ke telinga mereka. Hari-hari ini hanya milik mereka. Sayangnya, hari yang menentukan itu datang sangat cepat, dan mengganggu mereka. Tepat pada hari ke-11 setelah kedatangan kelompok Long Haon di Exorcist Mountain Pass, Cheng Yu sekali lagi muncul di depan mereka. "Haon, aku punya kabar baik. Aliansi memutuskan untuk menghadapi serangan dan menghadapinya, bersiap untuk bentrok dengan kekuatan penuh melawan pasukan iblis dalam perang suci ini." Sambil memberitahu mereka semua ini, mata Cheng Yu dipenuhi dengan roh pembunuh. Long Haon menatap Cheng Yu dengan takjub, "Kakek buyut, lalu bagaimana denganku?" Cheng Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya, "Jangankan kamu, bahkan aku tidak mengharapkan itu." Semua orang benar-benar menunjukkan dukungan dengan suara bulat, dan tidak ada yang membantah putusan ini. Anda telah secara resmi menjadi penerus masa depan kuil ksatria, dan aliansi tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk melindungi Anda. Semua orang berpikir sama. Bahwa keberadaanmu akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi iblis. Ketika kekuatan Anda tumbuh cukup, mereka akan menghadapi azab mereka. Adapun perang suci kita, perannya adalah untuk melihat hari itu. Jangan khawatir. Semuanya menuju ke arah yang paling memungkinkan, dan Anda tidak perlu khawatir tentang pertempuran. Meskipun iblis mengambil inisiatif untuk memulai perang suci ini, keputusan mereka sangat mendadak, dan jauh dari persiapan yang memadai. Tanduk serangan balik sedang menunggu untuk ditiup, aliansi kuil telah bersiap terlalu lama. Kaisar Dewa Iblis memang kuat, tapi menyerang aliansi kita bukanlah hal yang mudah baginya. Pemenangnya tidak bisa diprediksi. Mendengar kata-kata Cheng Yu, anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 sangat santai. Meskipun Long Haon tidak khawatir, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengkhawatirkannya? Keputusan aliansi tidak diragukan lagi sangat menginspirasi. Sekarang mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu aliansi untuk melawan. Long Haon tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya, "Kakek buyut, dalam hal ini, saya bersedia memberikan hidup saya untuk aliansi. Biarkan rekan saya dan saya kembali ke wilayah iblis untuk menggigit mereka. Bagian belakang mereka pasti kosong. Mereka pasti akan memiliki dewa iblis yang menjaganya. Jika kita bisa menyingkirkan beberapa dari mereka, itu pasti akan menjadi penghalang yang bagus untuk perang suci mereka." Cheng Yu segera menolak sarannya, "Ini tidak akan berhasil. Anda sekarang menjadi target perlindungan aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu di wilayah iblis? Secara alami akan ada orang lain yang menangani musuh di belakang, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan." Setelah mengambil keputusan ini, aliansi telah mengeluarkan misi wajib untuk tim Anda. Kamu harus menyelesaikan ini, dan setelah itu, kamu akan secara resmi diakui sebagai pasukan pemburu iblis tingkat raja. Misi apa itu? Long Haon bertanya, sangat terkejut. Cheng Yu tersenyum licik, "Misi ini tidak bisa dikatakan sulit, tapi juga tidak bisa disebut mudah. Kalian semua adalah elit dari kuil besar. Karena hubungan Anda dengan Haon, Anda juga mendapatkan persetujuan dari aliansi. Jadi aliansi memutuskan bahwa selama periode waktu berikutnya, Anda akan mengejar pelatihan Anda untuk menjadi generasi baru yang berhasil di aliansi. Jadi Anda harus kembali ke markas kuil Anda masing-masing, mematuhi tugas dari kuil Anda masing-masing, untuk dibina dan dilatih. Sampai kalian semua memenuhi syarat untuk lulus." "Apa?" Semua orang berteriak kaget bersama. Misi wajib ini secara alami merupakan hal yang baik untuk pertumbuhan individu mereka, tetapi ini juga berarti bahwa tim mereka harus dibubarkan untuk sementara. "Tidak mau, kami tidak ingin berpisah." Lin Xin bereaksi dengan penuh semangat. Cheng Yu menjadi tegas, "Apakah itu sesuatu yang kamu mampu? Anda adalah bagian dari aliansi, dan sebagai pemburu iblis, mematuhi perintah dari atas adalah tugas Anda.
Itulah konsensus umum yang dicapai aliansi. Dapatkan dukungan dari setiap kuil, termasuk milik saya. Selama bertahun-tahun, Anda telah berkontribusi besar pada aliansi, tetapi kekuatan Anda masih jauh dari cukup. Sekarang Anda adalah target langsung dari iblis. Membiarkan Anda menjalankan misi hanya akan berakhir dengan bencana. Jadi sekarang, yang paling Anda butuhkan adalah lingkungan yang stabil. Yang terpenting, Long Haon tidak bisa maju sebelum waktunya, dan sama sekali tidak bisa mengambil misi. Long Haon merenung sejenak sebelum mengisyaratkan rekan-rekannya untuk tenang, dan bertanya pada Sheng Yu, kakek buyut, lalu kapan kita bisa bersatu kembali sebagai sebuah tim? Sheng Yu berkata sambil tertawa, ini tidak akan sulit. Pertama, mereka semua harus mencapai setidaknya langkah ke-7 secara individual, dan sebagai kapten mereka, Anda harus mencapai langkah ke-8. Dan Anda harus lulus semua ujian yang diberikan oleh berbagai kuil. Pada saat aliansi membutuhkan Anda dapat melakukan reformasi sebagai sebuah tim. Oh benar, kamu juga harus mendapatkan berbagai pencapaian di kuilmu sendiri. Misalnya, Haon harus menjadi ksatria yayasan esensi emas. Jadi bisa dikatakan bahwa Anda harus membuktikan diri kepada aliansi. Ketika Anda memperoleh kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri, aliansi akan membiarkan Anda mereformasi tim Anda, terus menjalankan misi. Mendengar penjelasan Sheng Yu, semua orang menjadi tenang. Mereka semua mengerti bahwa aliansi melakukan ini demi mereka sendiri. Tujuan pertama adalah untuk menghindari mengambil risiko, membiarkan mereka mengembangkan bakat mereka. Ini bukan hanya karena kepentingan individu mereka, tetapi yang lebih penting karena pentingnya kemampuan Long Haon dan Hao Yue untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dapat dikatakan bahwa sejak aliansi mengambil keputusan untuk melindungi mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Melangkah sekali lagi ke medan perang tidak akan mudah bagi mereka. Sheng Yu melanjutkan, kamu harus menjaga kerahasiaan sepenuhnya tentang kepulanganmu ke sini. Semua orang yang mengetahui kepulanganmu akan diam untukmu. Tetapi karena campur tanganmu di jalur gunung penentang iblis, sulit untuk mengatakan apakah iblis akan mendapatkan berita tentang kedatanganmu di sini. Jadi Anda harus berangkat secepat mungkin, dan kembali ke kuil Anda sendiri untuk mengejar pelatihan Anda secepat mungkin. Anak-anak, aliansi mengandalkan masa depan Anda. Kami tahu bahwa setelah menyelesaikan misi bersama begitu lama, Anda semua memiliki keterikatan yang mendalam satu sama lain, dan tidak mau berpisah. Tapi hidup Anda bukan hanya urusan Anda sendiri lagi, ini berkaitan dengan masa depan aliansi. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh meremehkan pentingnya misi ini. Untuk bersatu kembali sedini mungkin, Anda semua harus menghabiskan 200% upaya dalam meningkatkan kekuatan Anda. Bayangkan saja, jika suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembunuh dewa setan, siapa yang mungkin dapat membatasi Anda? Setelah pembicaraan sabar Sheng Yu, Long Haon mengangguk dalam diam, kakek buyut, terima kasih. Kami juga harus berterima kasih kepada aliansi karena telah melindungi saya. Tenang, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan. Hanya saja, cair. Mencapai titik ini, wajah Long Haon ini segera tampak pucat. Berbalik dan menyadari bahwa Cair juga menjadi pucat, mereka terdiam sejenak. Sheng Yu menghela nafas. Cair memiliki banyak hal untuk dipelajari, tetapi juga membutuhkan waktu istirahat yang lama setelah mengalami kehilangan ingatan ini. Karena dia memulihkan beberapa ingatan setelah kembali ke sini, tinggal di Exorcist Mountain Pass adalah pilihan terbaik untuknya. Tenang, saya akan berbicara baik dengan orang tuanya, berharap mereka dapat membantunya sebaik mungkin. Dan mengingat bakat Anda, saya percaya bahwa Anda hanya perlu beberapa tahun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh aliansi. Terlebih lagi, kuil Assassin dan kuil Ksatria tidak terlalu jauh. Setelah Anda memiliki beberapa pencapaian dalam pelatihan Anda di sana, tidakkah Anda memiliki kesempatan untuk melihat gadis ini? Tenang. Bahkan jika aliansi tidak setuju untuk meringankan tugas Anda, ketika Anda melewati usia 20 tahun, saya pasti akan secara pribadi mengirim Cair ke sisi Anda. Mendengar kata-kata ini, Long Haon dan Cair yang awalnya tampak pucat, langsung tersipu, saling memandang.
Cair tampak malu dan bahagia, dan Long Haon memiliki perhatian samar ditambah dengan kegembiraannya. Tidak peduli apa, dia berharap Cair memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia akan selamanya merasa kekurangan sesuatu. Masalah terbesar adalah harus berpisah dari Cair. 20 tahun, ini masalah harus menunggu setidaknya 2 tahun lagi. Ketika Cair berusia 20, setidaknya 3 tahun akan berlalu. Long Haon sangat tidak mau berpisah begitu lama. Sheng Yu menepuk bahu Long Haon, "Nak, kamu harus mengerti bahwa ini adalah hasil terbaik untukmu. Aliansi hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda harus segera pergi, tidak menunggu lebih lama lagi. Saya akan memberikan perlindungan Anda kepada para ahli dari kuil assassin. Sebagai calon pengantin baru, perpisahan ini hanya akan membuat reuni Anda menjadi lebih baik. Tenang saja, aku akan menjaga Cair dengan baik." Pam Long Haon berlutut di depan Sheng Yu, "Kakek buyut, aku yang bersalah. Itu karena aku tidak merawatnya dengan baik sehingga dia akhirnya kehilangan ingatannya. Karena aku harus berpisah dengannya, aku hanya punya permintaan kecil. Biarkan aku membuat makanan untuk rekan-rekanku dan dia sebelum kita berpisah, bukan?" Long Haon mengatakan itu, mata semua orang menjadi merah. Cair adalah orang pertama yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Haon. "Haon, aku. Kapten. Bos." Sheng Yu mengangkat kepalanya, melihat ke atas untuk mencoba menghentikan air mata yang jatuh dari matanya. "Oke, aku memberimu waktu setengah hari lagi. Malam ini, Anda harus pergi. Saya akan mengatur anak buah saya." Setelah ini, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan. Dipisahkan dengan keinginan sendiri adalah hal yang sangat menyakitkan. Kelompok Long Haon ini dihadapkan dengan situasi seperti itu. Sejak mereka dibentuk sebagai pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama, mereka mengalami terlalu banyak hal bersama. Setiap orang bersama-sama dalam situasi hidup atau mati, berjuang melawan iblis bersama-sama. Emosi dan hubungan mereka satu sama lain sudah tidak sesederhana kawan atau teman. Mereka adalah rekan yang bisa mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Saudara dan saudari yang baik, dan sesama prajurit yang memiliki resolusi untuk mengorbankan hidup mereka sendiri untuk satu sama lain. Chapter 469, Ibu, Aku. Hari ini, mereka disuruh berpisah satu sama lain, terasa sangat menyakitkan bagi mereka. Long Haon secara pribadi memasak makanan untuk semua orang, tetapi pada saat makan, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Jangan seperti itu semuanya. Kakek buyut benar. Perpisahan hari ini adalah demi membuat kita lebih kuat pada reuni kita. Saya berjanji bahwa dalam 2 tahun, atau paling banyak 3, saya akan mereformasi tim kami. Pada saat itu, kita sudah menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja. Dan meskipun ini hanya perpisahan sementara, kami akan tetap berhubungan satu sama lain. Aliansi memiliki sistem komunikasi, jadi ketika Anda tiba di kuil Anda masing-masing, Anda harus melaporkan kesejahteraan Anda kepada saya melalui surat. Long Haon menekan rasa sakit di hatinya dengan semua yang dia bisa, dan menghibur rekan-rekannya. Lin Xin, setelah kita berpisah kali ini, kamulah yang akan mengalami waktu tersulit. Selain harus menjaga kultivasi Anda memiliki lebih banyak yang harus dilakukan. Silakan kumpulkan perangkat penyimpanan Anda, dan saya akan mentransfer dari Eternal Melody semua sumber daya untuk Anda gunakan di sana. Setelah Anda kembali, lakukan perdagangan untuk semua sumber daya yang kami butuhkan. Terutama mereka yang mengikuti Shallallahu Alaihi Wasallam Skates dan Forest Boas. Setelah itu, Anda bisa mengirim pil pelatihan boa hutan, dan membaginya untuk semua orang. Adapun saya tidak membutuhkannya. Sebagai dewa pilihan yang terbangun, fisik saya mengalami perubahan besar, dan saya rasa pil pelatihan boa hutan tidak akan banyak berpengaruh pada saya. Kamu harus memanfaatkan Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini dengan baik, prioritaskan pembuatan senjata yang bagus untuk Yuan-Yuan, sebelum menjual sisanya. Lin Xin dengan tenang mengangguk, mengukir kata-kata Long Haon di dalam hatinya. Long Haon melanjutkan, meskipun aspek kerajinan itu penting, kultivasimu sendiri juga penting. Anda tidak ingin kesenjangan muncul antara orang lain dan Anda.
Meskipun tidak banyak alkemis di aliansi kita, masih ada beberapa. Saya percaya bahwa di seluruh aliansi, setidaknya ada alkemis luar biasa lainnya. Dengan begitu banyak hal baik yang kami bawa kembali dari perjalanan ini, Anda setidaknya dapat mempekerjakan beberapa alkemis untuk membantu menyiapkan pil kami. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri, dan harus mengalokasikan waktu untuk berkultivasi. Juga, sumber daya lainnya siap untuk Anda gunakan sendiri. Selama periode pemisahan ini, tidak ada yang boleh membeli peralatan apapun sendiri, dan meninggalkan tanggung jawab Lin Xin untuk membeli peralatan, untuk menghindari pemborosan. Lin Xin, ingatlah untuk tidak takut menghabiskan, dan hanya membeli peralatan setidaknya dari tingkat legendaris. Jika beberapa peralatan tingkat epik yang pas muncul, lakukanlah. Seperti yang semua orang lihat selama pertempuran sebelumnya di Demon Resisting Mountain Pass, mantra kekuatan penuh dari pengawal suci ke-9 bukanlah mantra terlarang, tetapi sesuatu dengan kekuatan yang sebanding. Oleh karena itu, Lin Xin, misi Anda yang lain adalah mencari gulungan mantra terlarang dari elemen api, untuk menebus kekuatan ofensif Anda yang tidak mencukupi. Tidak apa-apa bagi tim kami untuk memiliki Anda sebagai satu-satunya penyihir kami, dan gulungan elemen api layak untuk kami minati. Selama Anda menemukan yang cocok, Anda dapat membelinya. Jika kata-kata Long Haon didengar oleh pemburu iblis lainnya, mereka pasti akan menatapnya dengan mata besar. Tapi kelompok mereka memang sombong dan kaya pada tahap ini. Di samping sisanya, daging Raja Boa Hutan saja sudah menjadi harta yang tak ternilai. Telah tercatat sejak lama sebagai binatang ajaib yang punah, penggunaan tubuhnya seperti yang bisa dibayangkan. Dan pil internal dan empedu boas hutan biasa juga bagus. Dan itu hanya sebagian kecil dari semua yang mereka bawa kembali dari wilayah iblis. Hanya jumlah setan pada langkah ke-8 yang memenuhi melodi abadi Long Haon dan terlebih lagi Lin Xin memiliki mayat Andromalius yang tersisa. Misi Anda berat, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak dapat membiarkan itu terlalu memengaruhi kultivasi Anda, mengerti? Long Haon terus memperingatkan Lin Xin. Lin Xin mengangguk berulang kali, matanya kembali ke warna merah. Bos, tenanglah, aku pasti tidak akan ketinggalan. Long Haon tersenyum, menoleh ke arah Sima Xian. Sima, setelah kembali ke sisi kuil imam, kamu harus terus berlatih dengan tekun, dan tidak bertindak impulsif. Mintalah bimbingan guru Anda dalam pelatihan Anda. Saya percaya bahwa jalan seorang imam disiplin tidak akan mudah, jadi jika memungkinkan, periksa catatan kuil imam Anda. Pil pelatihan boa hutan yang akan dibuat Lin Xin akan diberikan kepada Anda sebagai prioritas. Anda hanya perlu ingat untuk tidak terburu-buru dalam pertempuran, dan mematuhi pengaturan kuil imam. Adapun kontrak punggawa, Han Yu dan Anda tidak perlu khawatir. Setelah aku menjadi dewa pilihan, batasan jarak dalam kontrak menghilang. Antara sekarang dan saat kita bersatu kembali, kontraknya akan tetap sama. Tangan Sima Xian memegang kepalanya yang botak, menurunkannya tanpa sepatah kata pun. Dia tampak buas dan kasar di luar, tetapi memiliki hati yang cukup sensitif. Pada saat ini, wajahnya berlinang air mata, dan di benaknya, adegan pertempuran hidup dan mati dengan rekan-rekannya terus muncul. Untuk sesaat, dia benar-benar terdiam. Long Haon mengungkapkan sedikit senyum, dan jangan lupakan gadis dari rumah lelang itu, Feng Ling'er. Dia pasti sudah menunggu kabar tentangmu selama ini. Yuan, setelah kamu kembali ke kuil prajurit, kamu harus tetap berhubungan dengan Lin Xin. Dia akan membantu Anda mendapatkan senjata yang bagus. Berlatihlah dengan usaha keras, berjuanglah untuk hari di mana Anda akan dapat memasang 7 permata spasial di perisai jiwa surgawi. Ya. Bibir Wang Yuan dikejar dari dekat, menatap Long Haon sambil terus mengangguk berulang kali. Long Haon memaksakan sebuah senyuman, jangan seperti itu semuanya. Bukannya hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Kali ini perpisahan hanya untuk lebih siap untuk waktu berikutnya. Saya berharap bahwa lain kali saya melihat Anda semua, Anda akan tumbuh lebih kuat dari saya. Ying'er, kamu sebenarnya yang paling aku harapkan. Anda mengatakan bahwa hanya ketika Anda mencapai langkah ke-7, kemampuan Anda akan benar-benar keluar. Anda sekarang sudah selangkah lagi dari langkah ke-7.
Lain kali kita bertemu, Anda harus menunjukkan kepada kami seberapa kuat Anda. Di luar dugaan, Chen Ying'er tampak lebih kuat dari Wang Yuanyuan dalam reaksinya. Kapten, tenanglah. Lain kali kita akan bertemu, saya tidak akan menyeret grup ke bawah dan menjadi salah satu kekuatan utama tim. Maaf, saya tidak pernah memberitahu Anda tentang itu, tetapi sebenarnya, energi spiritual internal saya ada di 92 unit. Itu adalah kebohongan yang saya katakan sebelumnya. Apa? Saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak? Dewa pilihan lain? Tatapan Chen Ying'er meminta maaf dan sedih, itu adalah janji yang saya miliki dengan nenek saya. Bahkan sebagai dewa pilihan lain dengan di atas 90 unit sebagai energi spiritual internal, aku terlalu lemah. Sebelum mencapai langkah ketujuh, kemampuan saya tidak memiliki cara untuk bersinar. Hanya setelah mencapainya aku bisa menggunakan fisik gadis jiwa suci, dan pada saat itu, kebangkitanku akan terjadi seketika. Pada saat itu, saya mungkin memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang ajaib seperti Yesia Olei. Maaf telah merahasiakan ini dari semua orang. Ini adalah rahasia yang bahkan di kuil spiritual, hanya nenek yang tahu. Long Haon tampak terkejut, menepuk bahunya. Ying'er, tidak perlu bagi Anda untuk meminta maaf. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Yang terpenting, ini adalah hal yang baik untuk semua orang di sini. Karena hal-hal seperti itu, kebangkitan Anda pasti akan selesai pada saat kita bersatu kembali. Tapi hati-hati untuk belajar dari pelajaran Cair, pada saat terobosan Anda ke langkah ketujuh, Anda harus berada di tempat yang aman, dan memiliki salah satu pembangkit tenaga listrik super dari kuil spiritual melindungi Anda. Chen Ying'er dengan bangga menjawab, Kapten, tujuan saya untuk pertemuan berikutnya adalah langkah ke-8. Saya pasti akan menyalip semua orang. Long Haon tertawa, baiklah, saya menantikan itu. Ekspresi bangga di wajah Chen Ying'er tiba-tiba menghilang, dan air mata mulai mengalir. Kapten, aku ingin memeluk kalian semua. Bisakah saya? Meskipun dia mungkin tampak lebih kuat dari Wang Yuanyuan, kekuatannya ada batasnya. Tentu saja. Long Haon berdiri, mengenakan senyum frustrasi yang sama di wajahnya, dan merentangkan tangannya untuk menyambut Chen Ying'er. 1 jam kemudian, yang lain kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan tempat itu untuk Long Haon dan Cair. Mereka adalah satu-satunya pasangan dalam tim, dan kekasih ini mengalami rasa sakit dan kesengsaraan yang nyata. Meskipun sangat tidak mau, sisanya hanya bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Bagaimana kalau kita duduk di rooftop? Oke. Meringkuk satu sama lain, di antara keduanya, Cair tidak menangis, hanya erat mencengkeram tubuh Long Haon. Haon, apakah menurutmu aku akan mendapatkan kembali semua ingatanku dari masa lalu saat kita bertemu lagi? Cair bertanya dengan lembut. Long Haon menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya tidak tahu. Cair kemudian bertanya, lalu apakah Anda ingin saya mendapatkan kembali mereka? Kali ini Long Haon tidak memberikan jawaban apapun. Tentu saja, dia berharap dia akan memulihkan ingatannya, tetapi dia juga tidak ingin dia mengingat hal-hal menyakitkan dari masa lalunya. Aku pasti akan mendapatkan kembali ingatanku. Itu karena aku ingin tahu keberadaanmu seperti apa dalam ingatanku. Saya yakin ada perasaan yang sangat istimewa. Cair membuka matanya lebar-lebar, menatap Long Haon. Wajahnya yang tampan tampak lebih bersinar di bawah sinar matahari. Dia sangat tampan, dan sangat kuat. Dan yang lebih penting, cara dia memperlakukanku sangat. Jadi, meskipun Cair secara bertahap mulai menerima dia, bayangan dalam ingatannya pada akhirnya membungkus kepalanya. Dia merasa seolah-olah ada celah yang terbentuk di antara mereka berdua, seolah membuatnya tidak bisa menghadapinya dengan dirinya yang sebenarnya. Ringan membelai rambut Cair, Long Haon akhirnya merasa nyaman. Penampilannya sangat hangat. Dia juga bisa merasakan penghalang yang mulai terbentuk antara Cair dan dia, tapi dia tidak khawatir, dan tidak akan menekannya, karena dia percaya bahwa tidak peduli apakah ingatannya kembali atau tidak, dia akan melakukannya. Suatu hari mendapatkan kembali hatinya. Perpisahan akan membentuk semacam stabilitas, bagi setiap orang untuk menenangkan hati mereka sendiri.
mungkin lain kali mereka bertemu, dia akan benar-benar mengingat semuanya. Pemisahan sementara ini hanya mengumumkan reuni yang lebih baik. Chapter 470 Mereka berdua sudah duduk. Saat matahari terbenam, Long Haon dengan sedih pergi. Chair masih duduk, saat bulan menggantikan matahari di langit, air mata mengalir dari matanya di luar kendalinya. Aku ingin bersamanya. Long Haon dan Han Yu bepergian bersama, ditemani 4 ksatria tersembunyi. Pada tahap yang begitu penting untuk perang, ini adalah yang paling Sheng Yu bisa kirim dari pasukannya. Dan tugas mereka tentu saja mengawal mereka ke utara, sampai mereka mencapai kuil ksatria, jalur gunung penentang naga. Dalam legenda Sheng Mo Dalu, dikatakan bahwa naga dulu tinggal di timur laut. Demi melawan invasi naga, manusia dari zaman kuno telah menetapkan jalur gunung penolak naga ini untuk menahan invasi naga. Dibandingkan dengan jalur gunung lainnya, jalur gunung penahan naga berada di medan yang agak mulus, sepenuhnya tertutup salju dan es. Salju turun sepanjang tahun, dan di luar celah gunung, dalam kisaran yang sangat luas, dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh penjuru, dan seringkali, fenomena cuaca akan separah mantra terlarang Ice and Snow Tempest. Keagungan alam yang Maha Esa menjadi penghalang alami jalur gunung ini. Oleh karena itu, meskipun kuil ksatria adalah pemimpin dari 6 kuil besar, jalur gunung penentang iblis mereka tidak sering diserang. Terlebih lagi, jalur gunung penahan naga awalnya diatur untuk melawan serangan dari naga. Di antara 6 operan besar aliansi kuil, ini adalah yang paling mengesankan, yang juga memiliki senjata paling kuat yang diwarisi dari zaman kuno. Rasa sakit dari kepergian menjadi kekuatan pendorong mereka untuk maju. Exorcist Mountain Pass adalah yang terdekat dengan benteng Dragon Resisting Mountain Pass, dan Long Haon dan Han Yu berada di bawah perlindungan 4 ksatria tersembunyi. Bergantian bepergian dengan berjalan kaki dan terbang setiap hari, hanya butuh 5 hari bagi mereka untuk tiba di gunung yang menjadi markas kuil ksatria ini. Sama seperti mereka diberitahu oleh Exorcist Mountain Pass, Dragon Resisting Mountain Pass juga mengalami serangan dari pasukan Great Demon. Pertempurannya parah, tetapi situasinya lebih baik daripada Exorcist Mountain Pass. Sebelum memasuki Dragon Resisting Mountain Pass, mereka memperoleh informasi terkait yang berkaitan dengannya. Di luar berkumpul Legiun Elit pertama, ketiga dan keempat, yang dipimpin oleh Dewa Setan Beruang Setan, dan 2 pasukan besar, dibantu oleh 6 Dewa Iblis lainnya yang ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun kondisi di luar jalur gunung penentang naga sangat buruk, pasukan yang ditempatkan di sana tanpa kecuali hanya elit dari ras iblis. Pasukan hanya berjumlah 300.000 pasukan, tetapi kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan jauh melampaui 1 juta di sisi Exorcist Mountain Pass. Dari ksatria tersembunyi, Long Haon dan Han Yu mendapat informasi bahwa perang suci ini benar-benar melibatkan seluruh kekuatan iblis. Di antara 72 dewa iblis, 56 terlibat, 8 perlintasan gunung manusia. Kaisar Dewa Iblis memimpin 7 Dewa Iblis di belakang medan perang besar, dan berpotensi muncul di sisi manapun dari medan perang. Dan faktanya, Kaisar Dewa Iblis bersama dengan Dewa Iblis Bulan Agares, dan Dewa Bintang Iblis Vasago. Jika digabungkan, ketiga kekuatan ini memiliki kekuatan yang bisa dibayangkan dengan baik. Dan kali ini, pasukan perburuan iblis dari aliansi kuil memainkan peran yang menentukan. Pada saat iblis mengumumkan peluncuran perang suci melawan aliansi kuil, pasukan perburuan iblis peringkat teratas sedang mencari tindakan dari pihak Kaisar Dewa Iblis, siap untuk campur tangan kapan saja. Dan karena ini, Kaisar Dewa Iblis tidak bergabung dengan gegabah. Tapi siapa yang tahu berapa lama efek penahanan ini akan bertahan. Setelah 5 hari perjalanan, untuk Long Haon dan Han Yu kesedihan, dan kesedihan mereka tentang perpisahan akhirnya bisa dianggap encer. Komandan ke-64 Demon Han Squad dibubarkan untuk sementara. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, semua orang penuh tekad. Berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi mereka, demi mempersiapkan waktu tim akan direformasi. Mengapa aliansi kuil membuat mereka bubar dan kembali ke kuil masing-masing untuk pelatihan? Bukankah itu justru karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi, karena mereka tidak nyaman membiarkan mereka bertindak bebas di wilayah iblis?
Long Haon dan Chair adalah target perlindungan yang penting, terutama Long Haon yang diputuskan untuk dilindungi oleh aliansi. Ada posisinya sebagai landasan perlawanan masa depan melawan iblis, dan satu-satunya orang dengan harapan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, aliansi kuil memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara, tetapi durasi penyembunyian ini sulit ditentukan sebelumnya. Tapi setidaknya, Sheng Yu menunjukkan jalan kepada mereka. Dengan mematahkan setidaknya semua langkah ketujuh, atau langkah ke-8 saat mendapatkan gelar Ksatria Yayasan Esensi Emas untuk Long Haon, dapatkah mereka memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan perburuan iblis mereka dan bertarung melawan iblis? Oleh karena itu, untuk mereformasi secepat mungkin, satu-satunya kemungkinan mereka adalah berusaha sekuat tenaga untuk tumbuh. Untuk sekarang dan untuk masa depan. Tapi bertentangan dengan harapan Long Haon dan Han Yu, pada saat mereka kembali ke kota jalur Gunung Naga, kuil Ksatria telah mengatur segalanya untuk kedatangan mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang menunggu mereka. Yang hadir untuk menyambut mereka tidak banyak, hanya sekitar belasan. Tapi ketika Long Haon melihat dua orang di depan, dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Berlari ke depan, Long Haon mengeluarkan tangisan emosional, berlutut ke tanah dan berteriak dari lubuk hatinya, "Ibu." Benar, di antara dua orang yang menunggu mereka adalah ibunya Bai Yu. Sejak meninggalkan orang tuanya di tahun-tahun itu, Long Haon tidak bertemu orang tuanya selama lebih dari 5 tahun. Melihat Bai Yu berdiri di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional? Dibandingkan dengan masa lalu, Bai Yu tampaknya telah kehilangan penampilannya yang sakit-sakitan, tetapi wajahnya masih terlihat kurus dan pucat. Terhuyung-huyung saat berlari untuk menemui Long Haon, dia memeluk anaknya, menangis. Sejak muda, Long Haon telah tumbuh bersama ibunya, dan perasaannya terhadap Bai Yu adalah yang terdalam di antara semuanya. Ibu dan anak itu saling mengandalkan untuk bertahan hidup, sampai Long Xingyu datang mencari mereka, saat keluarga mereka akhirnya berkumpul. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dan melihat ibunya di depannya, Long Haon menjadi sangat emosional. Yang berdiri di samping Bai Yu bukanlah ayahnya Long Xingyu, tetapi salah satu tetua yang paling dihormati di mata Long Haon, kepala kuil ksatria dan pemegang tahta perlindungan dan kerahiman surgawi, Yang Haohan, juga dikenal sebagai ksatria surgawi. Pertahanan dan perencanaan. Yang Haohan masih mempertahankan penampilan yang sama. Saat bertemu kembali dengan ibu dan anak itu, dia tampak menunjukkan ekspresi prihatin. Melihat putranya, Bai Yu merasa seolah-olah dia masih jauh dari cukup menatapnya. Setelah tidak melihat selama 5 tahun, Long Haon sudah menjadi seorang pemuda tinggi dan besar dari pemuda hari ini. Sifat kekanak-kanakan di wajahnya menghilang, di tempatnya tampak tegas dan gigih. Memanjakan anaknya dengan lembut dengan susah payah, Bai Yu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang ibu, dia telah memikirkan anaknya selama lebih dari 5 tahun. Akhirnya bertemu dengannya, kerangka pikirnya bisa dibayangkan dengan baik. Ibu dan anak menangis di bahu satu sama lain. Tidak ada yang mengganggu mereka. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak perasaan untuk dicurahkan, terutama Long Haon. Kali ini, timnya akhirnya bubar, dan awalnya merasa tidak enak, dia akhirnya bertemu dengan ibunya. Di depannya, dia tidak lebih dari seorang anak kecil, bukan kapten pasukan perburuan iblis. Saat itu juga, semua beban berat di pundaknya sepertinya telah hilang sepenuhnya. Han Yu berdiri di depan Yang Haohan, memberi hormat sebelum berdiri di samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti Long Haon. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Long Haon jauh lebih muda darinya, dan tidak sama seperti ketika dia bertindak sebagai kapten dan ahli strategi yang sangat baik. Setelah menangis untuk beberapa saat, Long Haon akhirnya selesai melampiaskan perasaan suramnya. Segera merasa jauh lebih terhalang, dia akhirnya mendukung ibunya untuk berdiri. Kemudian dia memberi hormat kepada Yang Haohan, Long Haon memberi hormat kepada kepala aliansi. "Kakek Yang, apakah kamu baik-baik saja?" Benar, Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Kuil ksatria tidak sama dengan kuil lainnya.
Hanya satu yang bisa menjadi ksatria surgawi yang bisa menjadi Master Hall, bukan Master Auxiliary Hall. Oleh karena itu, pada hari ini kuil ksatria memiliki 3 ksatria surgawi, dan ada 3 Master Aula. Poin ini eksklusif dan tidak terbantahkan oleh kuil lainnya. Bagaimanapun, para ksatria surgawi selalu berada di antara pembangkit tenaga manusia terkuat dari langkah ke-9. Yang Hao Han tersenyum tipis padanya, mengangguk sebagai jawaban, saya baik-baik saja. Itu berat bagimu, nak. Long Haon menggelengkan kepalanya dalam diam, berdiri tanpa kata di samping ibunya. Yang Hao Han memberitahu ksatria tersembunyi keempat, sulit bagi kalian berempat. Silakan beristirahat di kota kami jika Anda mau. Kepala ksatria tersembunyi menjawab, terima kasih banyak, Ketua Aliansi, tapi sebaiknya kita kembali. Kepala Sheng Yu sedang menunggu laporan kami, dan Exorcist Mountain Pass masih membutuhkan kami. Yang Hao Han tidak bersikeras lebih jauh, mengangguk pada kata-katanya. 4 ksatria tersembunyi membuat salam mereka sekali lagi, menghilang seketika sesudahnya. Karena Long Haon dengan aman dikirim ke Yang Hao Han, tentu saja tidak ada lagi kekhawatiran akan bahaya. Itu adalah ksatria surgawi, keberadaan yang bahkan Kaisar Dewa Iblis harus hadapi dengan serius. Long Haon akhirnya pulih dari keadaan murungnya. Meminjamkan lengan untuk mendukung ibunya, dia bertanya, Ibu, bagaimana dengan ayah? Apakah dia masih di garis depan? Mendengar Long Haon menyebut Long Xingyu, ekspresi Yang Hao Han dan Bai Yu sedikit berubah. Bai Yu menjawab dengan lembut, nak, kita akan membicarakan masalah ini setelah memasuki kota. Perasaan tak menyenangkan memenuhi hati Long Haon. Matanya menciut tiba-tiba, Ibu, ayah, dia. Kampanye manusia dan iblis berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun Long Xingyu adalah seorang ksatria surgawi, mati di medan perang bukanlah hal yang mustahil baginya. Untuk sesaat, Long Haon merasa seolah dadanya ditusuk dengan pisau tajam, pipinya menjadi benar-benar merah. Melihat wajah putranya, Bai Yu segera menjadi cemas, Haon, jangan berpikiran liar. Ayahmu belum tentu memiliki masalah. Long Haon bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ibu, cepat katakan padaku. Bai Yu sepertinya tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, bocah bodoh, apakah kamu tahu mengapa ayah dan ibumu meninggalkanmu saat itu? Long Haon menjawab tanpa ragu-ragu, bukankah dia memberitahuku bahwa seekor anak ayam di bawah perlindungan ayahnya tidak akan pernah menumbuhkan sayapnya sendiri? Bukankah itu sebabnya dia memastikan bahwa saya akan berusaha keras dalam pelatihan, dan mengalami banyak pengalaman dan meningkatkan diri untuk bertemu dengan Anda di kuil ksatria di masa depan. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.